Hai guys, jadi aku Mila Tauhida Fauzia dengan NIM 0803052469. Aku mau ngerjain tugas komunikasi bisnis Islam, yaitu komunikasi sama orang 10 menit dengan bahasa Indonesia dan terlihat natural. Nah, aku sekarang mau mau ngobrol sama mimiku tentang gimana sih kuliah zaman dulu sama mungkin kuliah zaman sekarang. Ya. Halo, Halo, Assalamualaikum. Ini lagi apa? Lagi baca buku materi dakwah praktis. Nah, ini kenang-kenangan sih. Ini kenang-kenangan waktu ini kuliah dulu. Ini kuliah di UIN Semarang. Win Wali Songo ya? Iya, Wali Songo. Ketika itu masih belum UIN, namanya IAIN. Nah, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo. Prodi apa? Ini prodinya dakwah, fakultas dakwah, prodinya bimbingan penyuluhan agama atau bimbingan penyuluhan masyarakat. Kalau sekarang tuh di kan fakultas dakwah ya, FDK itu udah banyak kayak gitu yang tentang penyiaran gitu, ada 3 di UINSA. Ada PMI, pengembangan masyarakat Islam, Ya. terus KPI, komunikasi dan penyiaran Islam, sama ilmu komunikasi. Ilkom itu umum sih, nggak tentang Islam. Kalau zaman Mimi dulu, Mimi masuk tahun 1991. Nah, 91. Itu masuk. Lah ketika itu fakultas dakwah itu prodinya ada 2. BPM, bimbingan penyuluhan masyarakat atau BPA, bimbingan penyuluhan agama, dan PAI namanya. Oh, PAI penyiaran maksudnya? agama Islam. Oh. Kalau sekarang komunikasi itu. KPI. Nah, KPI komunikasi. Kalau dulu PAI. Ya, memang konsen di jurnalis, konsen di penyiaran-penyiaran. Sementara kalau yang BPM atau BPA itu konsennya ke penyuluhan-penyuluhan. Ya berarti yang penyuluhan itu sekarang PMI, pengembangan masyarakat Islam. Ah, ya betul sekali. Ganti nama aja. Ganti nama, tapi sama. Maka ini bukunya adalah materi dakwah praktis. Ini karya dari Kordais. Kordais itu Korps Dakwah Islam. Maksudnya Kayak ini Kaprodi bukan? bukan, ini kayak kegiatan. Kalau apa UKM. Nah, kegiatan satu kegiatan mahasiswa. Ini berhasil menelurkan buku ini. Jadi ini diberikan untuk para sarjana yang sudah wisuda, yang baru wisuda, terus diberi kenang-kenangan ini. Itu tulisan-tulisannya anggota UKM itu apa? Iya. Jadi satu gitu. ya, kemudian diedit, kemudian ini, dan alhamdulillah jadi berguna sekali ketika Mimi, karena jurusan BPM kan harus memberikan penyuluhan ke masyarakat. Kebetulan Mimi alhamdulillah pekerjaannya di ASN, di penyuluh juga, penyuluh agama Islam fungsional. Jadi linier begitu dengan pekerjaan dan studinya. Ini sangat berguna sekali ketika ya untuk referensi pembukaan. Ini praktis, maksudnya hadis-hadis tentang apa ya, apa ya, untuk misalnya tematik hadis iki, terus kemudian pembuka mukadimah ada. Dulu kenapa kok milih program studi ini tuh, emang milih sendiri apa disuruh sama Mbak? Enggak, karena Mimi senang juga. Mestinya Mimi tuh senangnya dulu ilmu politik. Nah, tapi kan waktu itu Di UIN belum ada. Namanya juga Institut Agama Islam. Jadi khusus untuk fakultas agama semua. Adanya dakwah, tarbiyah untuk pendidikan, syariah untuk hakim kan, hukum itu dulu ada jurusannya MJ Muhajiras ya, dan PA Peradilan Agama. Kemudian Usuluddin. Jadi hanya 4 sih jurusannya: dakwah, syariah, kemudian tarbiyah, kemudian Usuluddin. Nah, sekarang kan udah dulu belum ada ya? Belum ada. Setelah menjadi UIN, nah itu baru. Bahkan sekarang di UIN UIN Semarang itu ada kedokteran, ada.
setelah menjadi UIN itu, karena cakupannya lebih luas dan ilmu politik sudah ada, dan itu adanya memang di dakwah. Sekarang politik masuk? Iya, masuk di dakwah. Ketika FISIP ya, kalau di umum itu namanya FISIP, FISIP. Mimi kepengen di itu ilmu politik tapi nggak ada, terus Mimi pikir satu-satunya kita yang luas cakupannya bisa masuk ke situ juga. Ya ini di dakwah. Kan kenapa nggak kayak masuk hukum, kan juga kayak agak mirip-mirip. Nggak suka juga. Iya, ada Malajina ya, ada asosiasi ada, tapi nggak suka juga. Ternyata pas masuk emang sesuai harapan apa sempet kayak ngerasa kok salah jurusan ya? Oh, nggak sama sekali. Jadi pas dan asik. Memang sebelumnya Mimi juga sudah apa ya dari kecil, dari SMP itu di MTS dulu. Di MTS itu kalau habis maghrib sudah ngajarin anak-anak, terus senang baca-baca buku ya yang berbau dakwah gitu, syiar itu senang. Emang dari dulu. Jadi suka tampil ya berarti dari dulu. Bukan tampil. Maksudnya kayak nggak grogi gitu di depan umum. Enggak, alhamdulillah enggak. Karena ya dari SD sudah sering diikutkan lomba, sering ini. Tapi yang terpenting itu sering senang yang ini syiar itu senang. Makanya terus pilihnya ini dan pas banget. Apalagi sekarang nyambung banget ketika sudah di dunia kerja. Karena Mimi kan di penyuluh. Ini mau berangkat ke mustahik binaan, mustahik produktif, yaitu orang-orang mustahik yang diberi bantuan modal bergulir dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Jadi dulu di situ juga mencakup belajar zakat sama wakaf gitu. Ya iya dong, dipikir itu ada. Cuma tidak ya, karena kami otomatis lebih banyak ke dakwahnya, manajemen dakwah yang gitu-gitu. Komunikasi juga ada. Kalau di BPA itu ilmu komunikasinya komunikasi 1, komunikasi 2. Nah, kalau yang jurusannya PAI itu otomatis lebih dari itu karena memang dia jurusannya di komunikasi itu. Tapi asik, enak, seneng. Terus dulu ngekos atau ngontrak atau ada saudara nggak tuh? Ada sih, ada saudara, cuma jauh dari kampus dan tidak kepikiran ke rumah saudara. Enak di ngekos karena Mimi kan kegiatannya banyak. Dari SD itu tidak suka sekolah hanya sekolah doang, pasti ikut ekstrakurikuler, apalagi mulai MTS, mulai Alia itu pulang jam 1. Kalau dulu jam 1 itu udah sampai rumah, setengah 1 itu sudah sampai rumah. Nanti jam 3 pasti balik lagi ke sekolah untuk ekstra. Dalam 1 minggu ekstra yang macam-macam itu diikutin semua. Kalau dulu dibolehkan. Kalau sekarang pilihan. Enggak, kalau sekarang kan pilihan maksimal 3 atau 2. Kalau dulu enggak. Jadi dalam 1 minggu semuanya mengikuti. Tapi bisa bagi waktu? Ya bisa, kan enggak ngapa-ngapain karena ngekos. Kan ngekos kalau sudah sampai di rumah ya enggak ngapa-ngapain loh. Itu pun dari kosnya dekat sama kampus. Oh, ya beda. Oh, jalan berarti. Jalan. Tapi semester 4 Pak ya. Pas semester 5 itu pindah ke atas, jadi naik angkutan, tapi angkutan kampus. Oh, udah dari dulu. Udah ada kampus. Jadi ya enak aja. Terus jarak dari Semarang sama Purwodadi itu jauh nggak terus bener? 60 kiloan sih. Berapa jam? Sekitar 2 jam. Terus dulu Mimi sering pulang nggak atau pulang setiap apa aja? Enggak, pulangnya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kan Mimi aktif juga di kegiatan. Masih sering itu 1 bulan sekali. Lah kan deket. Lah kamu jarakmu Surabaya dengan Magelang, kalau pulang balik setiap bulan waktunya habis, kamu juga capek, malah nggak konsen. Tapi kayak Mbah Tini suka ke jenguk Mimi gitu nggak? Apa Ya. barang? Enggak, kan Mbak ini juga kerja jadi PNS di Kementerian Agama. Kalau dulu di PAK namanya, tapi di keuangan. Jadi pernah sekali atau 2 kali itu pernah juga nengok di kos-kosan pernah. Cuma sudah tidak seperti kayak anak SMA setiap bulan dijenguk, kan kasihan juga. Dulu Mimi di Kudus dan itu kan juga ngekos. MTS kan di Kudus.
Terus aliyahnya di Selo. Berarti nggak pertama kali. Enggak, dari habis pokoknya lulus SD itu udah keluar. Dan itu juga nggak ditengok setiap bulan. Jadi udah terbiasa saja. Terus kok dulu kan belum ada laptop gitu ya, terus jarang komputer juga jarang. Nggak Apa ada, belum ada. Oh, berarti Itu kalau ada itu ketika Mimi ke skripsi, berarti tahun 95 96. Tapi itu belum wajib. Jarang orang, masih jarang banget. jadi kalau tugas itu hampir semua tangan, Iya, ketik biasa, ketik biasa. tulis tangan. Enggak, diketik. Enggak, kalau sebelum ada. Sudah ada. Ketika Mimi sudah ketikan ini, ketik manual, tapi ketik nggak ada yang tulis tangan. Oh, yang digeser-geser itu ya? Itu Itu kan kan di rumah ada. nggak bisa dihapus ya itu. Terus kalau Pakai tip X. Jadi Oh. kalau kan kemarin kamu nanya, lah dulu skripsinya Mimi kalau revisi gimana? Ya tinggal yang direvisi apa, terus itu di tip X. Pakai tip X yang kalau kita tahu caranya tipis banget, terus diketik ulang itu hampir nggak kelihatan kalau itu tip X. Kecuali kalau revisinya hampir semuanya ya udah kan ngetik lagi. itu pun milik sendiri apa ada kayak warnet gitu? Ada biro ada, tapi Mimi kan punya ketik, Mbak ini membelikan dulu. Tapi dari kampus menyediakan nggak? Ada juga di perpustakaan ada. Di perpustakaan itu ada beberapa unit. Jadi kalau teman-teman ngerjakan tugas ada juga yang pinjam di kampus di perpus dulu itu. Terus dulu itu kan kayak kalau sekarang kan ada AI ya, misal kita atau enggak referensi itu dari artikel jurnal-jurnal di Ya. internet. Berarti dulu kalau misal ada tugas bikin artikel atau apa gitu sumbernya ya buku gitu. Buku, terus surat kabar, terus iya buku surat kabar. Yang paling up to date yaitu surat kabar ya. Ya, surat kabar. Jadi sekarang mah enak anak-anak mahasiswa buat tugas gitu tinggal AI ya loh. Terus tinggal diedit dikit. Kalau mau alasan ya nggak diedit, tapi kan kelihatan. 1 jam udah jadi. Karena apa? Karena ya tinggal jiplak aja. Nek dulu kan udah mesti cari referensi, kita ke perpus. Tapi ya masih tugas. Terus kalau dulu Mimi sebagai anak rantau kan sendiri kayak gitu pernah ngerasa stres nggak? Enggak pernah, alhamdulillah enggak pernah. Ya itu karena banyak kegiatan. Stres apa? Stres. Tugas banyak gitu dulu nggak sebanyak sekarang apa gimana? Ya banyak juga, tapi sepertinya sih enggak sebanyak sekarang ya. Setiap dosen ngasih tugas semuanya, heran ini juga. Kok semuanya pasti begitu? Tapi mungkin tuntutan karena Ada memang. persentasenya Kalau setiap tugas kelompok untuk presentasi untuk itu pasti ada, setiap dosen pasti diskusi kelompok itu pasti ada juga, tapi mungkin memang tak lihat nggak banyak sekarang sih anak-anak sampai nggak bisa keluar kampus lama. Mimi baca berita itu yang di UTS ya, Surabaya itu loh, ITS itu terkenal banget sampai pada tidur di kampus itu. Iya. Karena Yang ngerjainnya teknik gitu. ngerjainnya sampai jam 3 malam sampai jam 2, akhirnya tidurnya di kampus, kosnya jarang pulang kos. Ya Mimi baca itu sampai sebegitunya, ya Allah. Lihat anak kuliah sekarang. Menurut Mimi kan sekarang kan banyak ya diantara orang-orang tuh kayak banyak yang pengen anak-anaknya tuh kuliahnya kayak di PTN, kayak di UGM, atau di UNS, atau di mana-mana. Kenapa Mimi mau ngarahin Mbak Zia tuh biar kuliahnya di UIN aja gitu? Supaya dapat ilmu dua-duanya. Kalau kan kamu dari SD sudah di mutual, di alternatif adalah ya kayak IT lah. Jadi dapat ilmu agama dan dapat ilmu umumnya. Setelah itu mondok karena Mimi pengennya kamu tahfidz, tapi di tahfidz itu di kelas tahfidz kan tetap juga ada kurikulum sekolah, kurikulum umum. Jadi tetap dapat tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nyatanya kamu dapat dua-duanya. Karena ke depan itu kalau hanya dapat ilmu dunia, yang lain banyak, cari pekerjaan itu tidak ada nilai plusnya. Dan ternyata kamu sudah merasakan toh bahasa itu bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Coba kalau kamu
ngomong sama teman-temanmu yang dari universitas negeri-negeri itu, dia hanya bisa bahasa Inggris saja. Tapi kalau sudah ketemu dengan sing agama-agama mesti minder. Tapi bagi kamu tidak. Kenapa kok begitu? Karena itu pengalamannya Mimi. Mimi sudah tahu, makanya kamu tak sekolahkan yang harus memiliki basic 2 ilmu. Nah, karena itu nilai plus. Sampai sekarang Kak Mimi di masyarakat banyak banyak yang meminta tolong untuk mengisi di komunitasnya, mengisi di majelis taklim, banyak di orang banyak memperhatikan jadinya. Ya istilah kata mereka manggilnya ustadzah lah, walaupun ini nggak merasa juga, biasa juga. Mimi bisa memberikan satu ilmu ke mereka karena Mimi disekolahkan ibunya Mimi, mbahnya kamu itu tujuannya juga gitu, harus memiliki 2 ilmu. Nanti di masyarakat pasti berguna. Dan Mimi rasakan seperti itu. Banyak teman-teman Mimi yang dia bekerja PNS itu, tapi di departemen umum ya. Ketika dia purna nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya di masyarakat ya tidak sebagaimana kalau dari Kementerian Agama, apalagi penyuluh itu tidak ada matinya, dibutuhkan orang. Terus sampai kamu lihat sendiri dari kecil ibumu Mimimu kan terbang melulu nih ke masyarakat, sampai Mimi pesan Mimi kamu harus ikhlas sama ayah ikhlas, karena Mimi juga harus ngajari ibu-ibu yang lain. Jadi waktu Mimi menyita waktu Mimi di rumah, tetapi Mimi pastikan ketika Mimi keluar di rumah sudah beres semuanya kan, baik kebersihan rumah, makan dan sebagainya, masak. Intinya harus bisa menyeimbangkan sih. Nah, dan itu yang jelas di masyarakat itu berguna banget sih. Berarti sekarang kayak kita tuh kuliah manajemen zakat wakaf itu kan nggak banyak yang tahu kan. Kita nggak usah minder ya, karena secara nggak langsung kan itu kayak pekerjaannya tuh ngabdi sama agama kan. Iya, nah itu yang Mimi syukuri. Mimi PNS dan penyuluh, pekerjaannya nggak usah disuruh-suruh, jelas otomatis sudah syiar. Nah syiar itu kan otomatis karena Mimi menyuluh agama ke majelis taklim, ke karyawan-karyawan kantor-kantor yang meminta untuk binroh, ke lapas. Nah itu yang tadi tasnya, tadi lupa nanti mau mereka sangat menghargai kita sih, karena kita menjadi kalau mereka merasa dibimbing oleh kita. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran jadi bisa. Terima kasihnya luar biasa. Dan itu Mimi juga seneng, karena tanpa repot-repot aku kudu dadi Islam, enggak, tapi karena memang saya bekerja untuk itu, syiar, jadi dapat gaji dari pemerintah, tapi juga dapat pahala dari Allah. Luar biasa, makanya itu Mimi syukuri. Betul-betul syukuri. Kalau kamu di rumah itu kan juga ngelihat sendiri, sampai istilahnya Allah sudah berjanji, barang siapa yang merawat agamanya Allah pasti juga akan dirawat Allah. Rezeki itu tidak disangka-sangka. Setiap hari, apalagi kayak gini misalnya hari Lebaran, itu ya sembako datang dengan sendirinya. Sampai Mimi ada beberapa paket parcel itu yang Mimi tidak tahu ini dari mana, padahal itu sudah ada tulisannya tapi lupa saking banyaknya satu kelompok yang Mimi bina. Jadi ya alhamdulillah kadang-kadang sampai 3 bulan ke depan itu sembako tidak pernah beli ya, dari pemberian para jamaah. Terima kasih para jamaah, padahal Mimi juga tidak pernah ngarahkan, Mimi tidak pernah ini ya. Mimi syukuri, artinya Allah merawat kita, mengurusi rezeki kita tanpa kita repot-repot, karena kita mengurusi agama Allah. Kamu di Jawa ya, itu juga begitu. Kalau diniatkan untuk syiar nantinya ke depan itu sih, yang namanya zakat wakaf itu luar biasa. Ini sudah di-launching baru bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, wakaf uang di Provinsi Jawa Tengah ya, di-launching pusat. Terus ini disosialisasikan, kemarin Mimi mensosialisasikan di Majelis Taklim Binaan, dan sangat tertarik mereka. Jadi ibu-ibu, saya sampaikan, kalau kita wakaf, harta itu nggak akan dibawa mati, tapi juga ada harta yang dibawa mati selamanya.
yaitu ketika harta dinafkahkan di jalan Allah, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dengan wakaf. Nah, wakaf kalau dulu itu kan barang mati, buat musola, buat masjid. Sekarang sudah buahnya, maka sudah berkembang wakaf uang. Itu kemanfaatnya luar biasa. Kemarin Mimi Sosialisasi tak sampaikan, di luar negeri wakaf uang itu sudah menjadi hal yang biasa. Banyak kemudian dibuat hotel itu diwakafkan. Yang di Taj Mahal. Nah, diwakafkan. Terus hasil dari keuntungan dari wakafnya itu, nah ini untuk menyekolahkan, mensejahterakan para duafa, anak-anak yatim piatu, anak-anak duafa disekolahkan, dibiayai dari itu semuanya. Ini kalau berhasil luar biasa Indonesia. Sebenarnya ekonomi Islam itu, kalau umat Islam semuanya sadar ya, tanpa harus diperingatkan, sadar diri untuk mengeluarkan zakat, untuk wakaf produktif, nggak ada yang miskin. Karena itu luar biasa. Dan ekonomi Islam ini yang paling ditakuti dunia barat. Sebab kalau wakaf uang ini jalan bener, bagus, bank konvensional tutup. Ini sudah banyak menjamur bank syariah. Walaupun di Indonesia ya masih 50-50. Betul-betul belum syariah banget, tapi itu sudah lumayan. Dan bank konvensional juga sudah mulai banyak yang goyah. Mereka pun terus akhirnya juga mengikuti arus bank-bank konvensional membuka bank syariah. Pak BCA ada nggak BCA bank syariah? Belum ya, tapi yang lainnya BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan lainnya banyak sekali, BRI Syariah. Tapi ya memang belum syariah murni, tapi itu sudah lebih bagus lah, ada perkembangan. Itu guys, jadi teman-teman di Mazawa tuh nggak usah minder ya, kalau karena prodi kita kan nggak banyak yang tahu dan paling sedikit di antara fakultas itu, tapi itu bakal bermanfaat buat kedepannya ya. Iya jelas. Dan justru yang sedikit itu, anak-anakku, itu justru yang dicari. Asli yang namanya Zawa itu prospeknya ke depan bagus. Ini sudah mulai yang wakaf uang itu di luar negeri. Kalau misalnya ya yang wakaf, kalau di Indonesia ini yang baru di launching 1 juta, wakaf 1 juta akan dapat sertifikat wakaf. Kalau yang di bawah saja tidak. Lah kalau itu terkumpul sekian triliun, ya misalnya yang jadi amilnya di situ sudah digaji dari situ, itu sudah sejahtera. Dari Basnas saja sudah kelihatan, Basnas sudah mulai berjalan. Nah sekarang di wakaf uang, jadi nggak usah khawatir anak-anakku, nggak usah khawatir. Tetap pede dan kemudian, tapi ingat, niatnya harus lurus lillahi ta'ala, menjaga agamanya Allah, merawat agamanya Allah. Barang siapa yang menjaga dan merawat agamanya Allah, Allah lah yang akan menjamin dan merawat hamba-hambanya yang merawat agamanya Allah. Rezeki itu sudah datang dengan sendirinya. Barang siapa yang merawat agama Allah, maka rezeki dunia akan mengikuti tanpa kita repot-repot. Tetapi ya memang harus gigih. Giroh untuk dakwah, untuk syiar itu harus tinggi. Termasuk nanti kalau kita di Mazawa ya, sungguh-sungguh anak-anak belajar, kemudian ada inovasi-inovasi di situ, ekonomi Islam jadi maju pesat karena kecerdasan anak-anak yang belajar di Mazawa. Saya lihat Mbak Zia di situ juga ada mata kuliah obligasi lah, apa itu? Statistika. Yang mempelajari kemarin itu kok ada obligasi, ada ini cerita itu. Ada itu semester berapa sih, tapi nggak belum spesifik obligasi gitu. Tapi sudah menyinggung ke situ, jadi nggak buta dan itu bagus. Ekonomi Islam jadi berkembang juga nantinya. Terima kasih ya Min. Ya, semoga bermanfaat, berkah ilmunya dan bermanfaat. Assalamualaikum.